Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Aditya Saputra, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar bergeser. Semula dipimpin Hartadi Kristianto berganti dikepalai Muhammad Bardan yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Momen tersebut terlihat saat malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Semua yang terbaik untuk Bapak Hartadi Kristianto. Demikian diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar juga menyampaikan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Hartadi dan mendoakan agar sehat selalu bersama keluarga, diberikan kenyamanan dalam melaksanakan tugas, serta meminta jangan melupakan Kabupaten Banjar. Selain itu, Bupati juga menyampaikan selamat datang kepada Kajari yang baru, yakni Muhammad Bardan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bupati Banjar berharap hubungan yang baik tersebut bisa selalu terjaga dan meningkat, sehingga dengan keterbatasan untuk menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis bisa terlaksana dengan baik, terkhusus bagi forum koordinasi pimpinan daerah. Sementara itu, mantan Kajari Kabupaten Banjar, Hartadi Kristianto, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Banjar dan Forkopimda lainnya atas sinergitas dan hubungan baik yang terjalin selama ini. Untuk penegakan hukum ke depannya juga sudah kami lakukan keakraban dengan Pemda, sinergitas dengan Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Kapolres dan Dandim, banjir, bakti sosial, sudah kami lakukan meskipun waktu singkat seakan-akan lama saya sudah di sini luar biasa. Sebenarnya masih belum maksimal saya untuk berbenah, mungkin untuk dilanjutkan kepada Kajari yang baru. Untuk kasus kira-kira untuk kasus ini juga kita bukan karena sebagai alat, tapi bukan untuk penegakan, dengan preventif sudah kami lakukan dengan adanya sosialisasi peran hukum bagi MS maupun jaksa menyapa maupun peran hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum juga. Kami lagi Poldata juga ada 4, yaitu BPN, masalah pertanahan, terus kedua masalah IPO dan Kampung Apung itu mungkin, terus Parkim. Insya Allah nanti dilanjutkan pada Kajari yang baru untuk bersinergitas dengan tim yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Kajari Kabupaten Banjar yang baru, Muhammad Bardan, yang asli dari Bukit Tinggi, menyampaikan siap untuk menjalankan tugasnya dan bekerja sama serta mendukung semua program Kabupaten Banjar. Khairin Roni, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar. Kunjungan ini dilakukan ingin mendapat informasi dan ilmu terkait pengaduan seperti call center 112 dan terkait pengaduan spon lapor manis yang dikelola di KISP Kabupaten Banjar. Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) lakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar di Aula Cakrawala. Kunjungan ini disambut hangat oleh Sekretaris DKISP Banjar, Faisal, yang menjelaskan terkait pengaduan yang dikelola oleh DKISP Banjar seperti call center 112 dan lapor manis. Bardiana Hernani, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo HSS, mengungkapkan tujuan kunjungan ini adalah untuk belajar terkait pengaduan SP4N lapor. Mungkin kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami ingin, mungkin kami sama-sama ya, sama-sama mengikuti program SP4 lapor. Jadi karena di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini baru tahun kedua
pelaksanaan SP4 lapornya dilaksanakan di Dinas Kominfo, dulunya di Inspektorat. Jadi kami ingin belajar dengan mungkin saudara tua lah di sini Kabupaten Banjar yang mungkin sudah melaksanakan SP4 lapor sejak tahun 2017. Alhamdulillah kami banyak mendapat informasi, mendapat ilmu yang mudah-mudahan nantinya kami bisa melaksanakan di Kabupaten Gresik. Kedepannya kami bisa lebih lagi bekerja sama, mungkin saling bertukar informasi atau bertukar pengalaman dalam hal melaksanakan SP4 lapor. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik HM Hamdani mengatakan, DKISP Banjar berbagi pengalaman terkait pengelolaan SP4N lapor manis di Kabupaten Banjar. Ditambahkan, pihaknya bekerja sesuai undang-undang dan membuka ruang untuk masyarakat, membuka tempat pengaduan masyarakat agar mudah dalam menyampaikan keluhan yang masyarakat hadapi. Terkait kunjungan hari ini, Baik, tadi kita menerima kunjungan dari Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan pengelolaan SP4 dan lapor manis di Kabupaten Banjar. Jadi kita berbagi pengalaman terkait kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan lapor manis. Bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada sekolah, anak-anak sekolah maupun juga pesantren. Kemudian yang paling utama juga kita sampaikan bahwa keberadaan aduan masyarakat di Kabupaten Banjar, lapor manis ini karena komitmen yang sangat besar dari Pak Bupati dalam mengelola laporan ini. Beliau sangat perhatian terhadap aduan-aduan masyarakat yang masuk, sehingga sampai laporan pengaduan itu beliau minta setiap minggu. Jadi kalau ada SKPD yang belum menanggapi aduan masyarakat, maka itu akan diberikan teguran oleh beliau. Kemudian baru-baru tadi juga ada instruksi dari Pak Bupati bahwa setiap SKPD harus menyampaikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat melalui lapor manis ini setiap tanggal 10 setiap bulannya. Dan jika ada SKPD yang terlambat menyampaikan atau tidak menanggapi laporan aduan masyarakat, maka akan ditunda TPP-nya. Nah, inilah yang mungkin kita Dinas Kominfo sangat terbantu karena komitmen yang cukup besar perhatian dari Pak Bupati terhadap aduan-aduan masyarakat ini. Tapi kita bekerja sesuai dengan amanah undang-undang, kita membuka ruang untuk masyarakat, kita membuka tempat pengaduan pada masyarakat supaya mudah dalam menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan-aduannya saja. Nah, ini kita kelola dengan bagus, kita kelola dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi sebuah tempat bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhannya. Masalah Bagus Rifah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, hujan yang mengguyur tidak menyurutkan semangat kelompok tani Unggul Jaya Makmur, Desa Sungkai Baru, Kecamatan Simpang 4 untuk mengikuti acara syukuran bersama Wakil Bupati Banjar. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan alokasi pengembangan kedelai seluas 671 hektar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Meski hujan mengguyur Desa Sungkai Baru, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar, tidak menyurutkan semangat kelompok tani Unggul Jaya Makmur mengikuti kegiatan syukuran panen kedelai. Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi ini merupakan pengembangan kedelai di Kabupaten Banjar dari Kementerian Pertanian. Habib Idrus mengatakan, walaupun cuaca tidak mendukung dalam kondisi hujan, antusias para petani luar biasa.
Karena menurutnya, Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang mendapat alokasi pengembangan kedelai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Pada tahun 2021, Kabupaten Banjar mendapat alokasi pengembangan kedelai seluas 6.071 hektar dari Direktorat Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kecamatan Simpang 4 mendapat bantuan pengembangan seluas 2.400 hektar dan khususnya untuk kelompok tani Unggul Jaya Makmur mendapat alokasi seluas 20 hektar yang tersebar di lahan-lahan petani. Wakil Bupati berharap dengan panen kedelai ini diharapkan kedepannya lebih meningkat lagi walaupun Indonesia saat ini mengalami kelangkaan stok kedelai. Dan mudah-mudahan dengan adanya panen kedelai hari ini, alhamdulillah kedepannya malah lebih meningkat lagi. Dan tadi kita sudah sampaikan juga kita dapat 671 hektar yang terbanyak di sini Pak, 240 hektar. Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan juga tadi dari provinsi, ada bantuan alat-alat pertanian. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan itu Pak lebih meningkat lagi kedelai nanti ke depannya. Mudah-mudahan kita doakan juga seluruh kelompok petani tetap semangat dan bekerja walaupun nantinya cuaca tidak mendukung. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini berkah, mudah-mudahan dengan hari hujan hari ini mudah-mudahan menunjukkan mudah-mudahan kedelai kita ke depannya untuk Kabupaten Banjar lebih maju lagi. Amin, amin. Sementara itu, Kasih Perbenihan, Perlindungan dan Pemasaran Tanaman Pangan, Dinas TPH Kalimantan Selatan Zainul Arifin menambahkan, ketergantungan terhadap bahan baku kedelai harus mandiri dalam hal bahan baku. Sempat terjadi kelangkaan kedelai, di mana stoknya sedikit sehingga memicu kenaikan harga kedelai. Zainul Arifin memberikan tantangan untuk semua kabupaten. Berapapun diminta untuk pengembangan tanaman kedelai akan dipenuhi, baik dari anggaran provinsi maupun anggaran di Satuan Kerja Kementerian Pertanian. Adapun bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yakni dengan paket lengkap, mulai dari benih, pupuk, pestisida, dan termasuk alat serta mesin pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani. Diharapkan dengan adanya bantuan dan fasilitas ini, kedelai dapat berkembang di Kalimantan Selatan dan tidak menjadi komoditas yang memicu inflasi. Hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar Ikhwansyah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Dondit Bekti, Porkopimcam, Camat Simpang 4, Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani. Hendra Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Haji Ahmadi hadiri sosialisasi gemar ikan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul. Sosialisasi gemar ikan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang memiliki gizi dan berprotein tinggi. Selain itu, merupakan gerakan yang memotivasi masyarakat dengan sasaran utama pasangan baru nikah, anak-anak atau balita, ibu hamil, dan menyusui. Sosialisasi gemar ikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang memiliki gizi protein tinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar Haji Ahmadi pada acara sosialisasi gemar ikan di Musola Raudatul Alimin Desa Limamar, Kecamatan Astambul. Adapun tema kegiatan tersebut adalah penuhi kebutuhan gizi protein keluarga kita dengan gemar makan ikan. Ahmadi menambahkan, kegiatan gemar ikan ini merupakan gerakan yang memotivasi masyarakat dengan sasaran utama adalah pasangan baru nikah, anak-anak atau balita, serta ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan, agar terbentuk manusia Indonesia yang tangguh dan kuat. Ahmadi berharap sosialisasi ini dapat memberikan pengaruh kepada pola makan, terutama anak-anak, ibu hamil dan menyusui yang cenderung kurang menyukai ikan menjadi gemar makan ikan. Ya, hari ini kita telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan gemar makan ikan. Ini baru pertama tahun ini kita jadwalkan ada 3 kegiatan untuk tahun 2022. Salah satunya adalah di Astambul, Matraman, dan Alwaloh nanti. Nah, bagi masyarakat yang terkena, desa yang terkena ini, yaitu
terutama di Mamar cukup antusias karena sasaran kita adalah pertama adalah anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, dan kita melihat sendiri luar biasa cukup banyak mereka untuk mengikuti acara pada hari ini. Nah, harapan kita kami jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kita membiasakan masyarakat kita gemar makan ikan karena ikan itu tidak terlalu sulit dicari, ada di tempat kita, dan itu yang penting karena proteinnya luar biasa tingginya, Pak. Itu adalah dalam rangka kita mengurangi nanti angka stunting kita. Nah, ini ke depan harapan kita angka stunting Kabupaten Banjar itu lebih jauh harus menurun. Karena apa? Di Kabupaten Banjar itu terkait dengan perikanan luar biasa, Pak. Kita hampir 110 sampai 130 ton per hari. Untuk kita sampai ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Barat kita kirim. Nah, tapi bagi masyarakat desa, karena mudahnya juga ikan kan banyak sungai kali-kali juga, ini juga tidak terlalu menyulitkan kepada mereka untuk membiasakan pada anak-anaknya untuk melakukan ikan, termasuk ibu menyusui dan hamil. Itulah yang intinya kami adakan sosialisasi ini supaya mereka mengetahui terkait dengan protein yang tinggi terhadap ikan. Di akhir kegiatan, diserahkan produk olahan ikan secara simbolis kepada 3 perwakilan balita, ibu hamil, dan menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lebih tertarik dengan Mitra Kominfo Bupati Banjar Hadi Saidi Mansur menggelar buka puasa sunnah nisfu Sa'ban bersama jajarannya di Mahligai Sultan Adam Martapura. Di momen nisfu Sa'ban ini Bupati meminta doa diberikan kesehatan dan kemudahan agar mampu bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Banjar, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menggelar buka puasa sunnah nisfu Sya'ban bersama jajarannya di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dikatakan Bupati, di momen nisfu Sya'ban ini dirinya meminta doa diberikan kesehatan dan kemudahan agar mampu bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Banjar, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Bupati menambahkan, pada dimensi kesehatan, sejauh ini mendapat capaian yang sangat baik, di mana di tahun 2021, jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 4 unit. Pemerintah Kabupaten Banjar telah membangun 2 puskesmas yang dicanangkan untuk rawat inap, yaitu Puskesmas Cintapuri Darussalam dan Sambung Makmur. Peningkatan lainnya pada dimensi yang sama, seperti posyandu juga sangat baik, yakni bertambah 10 unit. Jumlah posyandu sebelumnya sebanyak 560 dan menjadi 570 unit. Selain terkait dimensi kesehatan, Bupati juga membahas tentang capaian dimensi pendidikan, penyelenggaraan event keagamaan dan budaya Banjar, kemiskinan dan lapangan pekerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi dan kesenjangan, serta kepemerintahan dan pelayanan publik. Bupati berharap para kepala SKPD dapat bersatu dan berkomitmen sehingga gerbong pemerintahan daerah bisa lebih baik lagi. Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Mobilisasi PKK Kabupaten Banjar Hajiah Nurgita Tias, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Tuan Guru Fauzan, para asisten dan staf ahli, para kepala SKPD dan camat Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka Rakerda LPTQ Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat Martapura. Rakerda yang digelar diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk bertukar pikiran dan pendapat bagi segenap pengurus dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi para pengurus LPTQ Kabupaten Banjar yang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai wadah musyawarah bagi seluruh pengurus kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Banjar. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rakerda LPTQ Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat Martapura.
Dikatakan Bupati, Rakerda dapat dijadikan sebagai media untuk bertukar pikiran dan pendapat bagi segenap pengurus dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran. Bupati menambahkan, di tahun 2022 ini akan digelar perhelatan MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar mendapat 6 venue lomba. Namun ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwa harapan di kegiatan ini tentu menjadi media yang baik untuk segenap para pengurus dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran. Bahwa juga kita ketahui kegiatan ini sudah dilaksanakan terus-menerus dan alhamdulillah LPTQ terus mengembangkan, para pengurus terus mengembangkan dalam pembinaan. Banyak sudah beberapa strategi dan juga yang sudah disampaikan oleh Ketua LPTQ. Sampaikan juga dan memastikan, insya Allah dipastikan tahun depan akan dilaksanakan MTQ nasional dan alhamdulillah Kabupaten Banjar kebagian 6 tempat lomba, 6 venue lomba, mungkin tambah 2 pembukaan, penutupan, bazar dan juga pawai ta'aruf. Ini menjadi kebanggaan kita. Pemerintah daerah juga ikut berbenah dan juga mungkin nanti keterlibatan kawan-kawan dan kecamatan juga bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan ini kesempatan baik juga untuk menampilkan kader-kader kita nantinya. Dan pada mungkin biasanya tuan rumah ini ada juara umum, biasanya juara umum tingkat nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, Bupati juga menyerahkan bahan Rakerda kepada Camat Matraman sebagai tuan rumah MTQ tingkat kabupaten. Disaksikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur, Ketua Komisi 4 DPRD Banjar Ahmad Syarwani, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri, dan peserta Rakerda. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Rapi Wilayah 02 Banjar Badarudin melantik dan mengukuhkan tim reaksi cepat informasi komunikasi bencana Rapi Wilayah 02 Kabupaten Banjar masa bakti 2021 sampai 2025 di Aula BPBD Banjar. Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 02 Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Kominfo Banjar dan BPBD Banjar memberi solusi dan informasi mengenai bencana dengan cepat untuk penanggulangan yang cepat pula. Rapi Wilayah 02 Kabupaten Banjar sebagai lembaga sosial masyarakat bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Banjar untuk memberikan solusi dan informasi mengenai bencana dengan cepat untuk penanggulangan yang cepat pula. Proses penyampaian informasi dan komunikasi yang cepat dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana lebih cepat, efisien, dan efektif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, M. Faisal, dalam pelantikan dan pengukuhan TRC IKB atau Tim Reaksi Cepat Informasi Komunikasi Bencana Rapi Wilayah 02 Kabupaten Banjar masa bakti 2021-2025 yang dilantik oleh Ketua Rapi Wilayah 02 Banjar Badrudin di Aula BPBD Kabupaten Banjar. Ketua Tim TRC IKB Kabupaten Banjar Muhammad Wildan mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelantikan dan pengukuhan. Ia pun berharap tim terutama koordinator lapangan yang di kecamatan diberikan pelatihan, kemudian menambah keterampilan untuk bisa turun ke lapangan, ikut menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Ia pun meminta kerjasama dengan BPBD Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan, dengan pelatihan-pelatihan seperti P3K dan pelatihan lainnya. Terkait dengan pembentukan tim TRC KB Rapi ini memang kita bicarakan, kita belum terlalu banyak bicara tentang kerjasama, tetapi ini sangat gembira terkait dibentuknya tim ini karena ini sangat membantu dalam rangka penanggulangan bencana terutama di Kabupaten Banjar. Nah, total nanti permintaan atau permohonan dari pengurusan tadi tentu ini nanti akan kami pertimbangkan dan akan kami usulkan terkait dengan
kemarin tadi ada permintaan honor dan maupun pelatihan-pelatihan, karena memang tentu saja sangat membantu kantor BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Banjar ini kan punya beberapa potensi bencana nih. Yang pertama, sangat potensi ini adalah bencana banjir dan puting beliung, di samping tanah longsor dan kekeringan. Nah, kalau kita lihat dari BPBD sendiri kan tenaganya cukup terbatas, Pak. Nah, harapan kami memang dengan adanya pembentukan ini bisa kolaborasi dengan kegiatan mereka, terutama terkait dengan tadi penyampaian informasi ya kebencanaan ke masyarakat. Karena kadang-kadang memang ada beberapa informasi apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ada informasi yang berupa hoax tadi. Artinya masyarakat bahkan kepala desa ini menyampaikan informasi kebencanaan, ternyata begitu kita cek melalui TRC kita itu ternyata tidak benar. Nah, ini kan hal-hal yang merugikan kita semua dan itu berdampak luas terhadap masyarakat kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, harapan kami dengan adanya bentukan ini, kan nanti mungkin ini nanti ya punya korlap-korlap di kecamatan-kecamatan nih, dengan adanya informasi yang valid, kemudian seandainya terjadi bencana maka akan segera kita kerahkan ya. Tentu supportnya nanti insya Allah kita punya peralatan-peralatan dari BPBD, mudah-mudahan nanti kita bisa spot dari peralatan-peralatan BPBD maupun nanti kalau kami memang ada mengasihkan honor biasanya di tim relawan itu. Baik, demikian. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini merupakan kegiatan pelantikan dan pengukuhan tim TRC IKB Kabupaten Banjar berjalan dengan sukses, mana dengan kehadiran beberapa korlap masing-masing kecamatan hadir, juga dari beberapa instansi terkait juga menghadiri. Ada dari Dinas Kominfo, dari BPBD, Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan, dan juga ada dari DPRD, juga dari kepolisian hadir. Alhamdulillah sukses acara. Harapan kami dengan terbentuknya tim TRC IKB ini adalah bisa membantu masyarakat atau pemerintah dalam hal memberikan informasi awal adanya bencana alam, karena dari beberapa daerah masih banyak yang terkendala dengan sinyal handphone seluler. Sangat diperlukanlah dari radio komunikasi yang selama ini dilakukan oleh RAPI. Muhammad Wildan dilantik dan dikukuhkan bersama Sekretaris Fahrul Raji, Bendahara Hairul Saleh, 17 koordinator lapangan, pengurus inti, pelindung, dan penasehat dengan total 53 orang. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar dan pengalungan kokarde. Dalam pelantikan ini turut hadir Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar Sufianto, perwakilan Polsek Martapura Bahdi, perwakilan RAPI Provinsi Kalimantan Selatan Abdurrahim, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pahrani, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Saya Aditya Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.